Halo Bray, kembali lagi di Gartech.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop dari ROG yang Special Edition nih kali ini karena berkolaborasi dengan Alan Walker, yaitu adalah ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung bahas aja laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Gue udah bisa bilang di awal kalau fokus dari Zephyrus G14 emanglah menjual desain serta portabilitas, akan tetapi tetap nggak menyampingkan spesifikasinya. Pada edisi Alan Walker ini, ROG memberikan detail tambahan pada bagian desainnya sehingga lebih mencolok secara penampilan. Bukan berwarna putih, G14 yang ini punya warna hitam. Lalu di bagian covernya terdapat strap berbahan kain bertuliskan ROG X Alan Walker dan Join the Walker. Detail gimmick nggak cuma ada di situ aja, tapi di bagian bawah juga diberikan detailing seperti ini. Dan tentu ciri khas dari G14 dengan anime matrixnya tetap hadir di sini. Gimmicknya juga nggak cuma ada di laptop, tapi ada di paket penjualannya juga. Jarang-jarang nih gue bahas untuk isi paket penjualan. Jadi di dalamnya ini kita akan mendapatkan Alan Walker sleeve, habis itu ada topi dan kaos kaki Alan Walker. Kotak dalam laptop ini juga bukan sembarang kotak, ini semacam launchpad gitu yang emang bisa kita fungsikan. Jadi ini dicolokin gitu lewat USB Type-C dan kita bisa pakai launchpad ini. Jadi kalau kalian lihat yang ada di sebelah gua, ini sebenarnya bukan kotak laptop biasa ya, tapi memang bisa dijadiin visual sampler gitu buat kalian mungkin yang sebagai DJ atau mungkin kalian visual joki, kalian mungkin bisa memanfaatkan ini buat mainin gambar-gambar yang ada di layar stage-nya, menyesuaikan dengan apa yang ada di musiknya, jadi menyesuaikan sama beat musiknya gitu lah. ROG udah memberikan software bawaan di dalamnya sebagai sampel kalau memang kalian ingin coba. Jadi kalian bisa bermain seakan kalian adalah DJ sekaligus VJ di sini. Karena visual yang ada di sini emang bisa ditampilkan beserta sound effect. Tinggal kalian mainkan aja menyesuaikan beat dari musik agar irama visual bisa sync saat on stage. Dimensinya masih sama sih kalau untuk laptop ini ada di angka 32,4 x 22,2 x 1,99 cm dengan berat 1,7 kg. Lalu di bagian keyboard dan juga touchpadnya, keyboard juga ada improvement di sini. Apa ya? Entah kenapa ini keyboard berasa jauh lebih tactile aja gitu feel-nya. Jadi nggak cuma font aja yang berubah, tapi emang bahan juga berubah di sini. Untuk huruf A dan W diberi detailing juga dengan logo Alan Walker. Touchpad jujur aja gue kurang suka ya sama G14 soalnya dia tuh kecil banget. Iya sih emang laptopnya juga mungil, cuma paling enggak dikasih agak lebar aja deh gitu biar lebih enak. Lalu meski laptop ini kecil, untuk I/O seimbang ya antara Type-C dan juga USB Type-A. Minus SD card aja sih gue rasa kalau buat konten kreator. USB Type-C nya tentu belum Thunderbolt karena ini platform AMD, tapi udah bisa power delivery dan output display. Kalau display ini ukurannya 14 inch, resolusinya 2K, IPS 120Hz dan 100% DCI-P3, abis itu udah patent validated juga. Jadi urusan layar mah buat konten kreator aman-aman aja ya. Kalau refresh rate 120Hz di laptop sih sangat oke. Lagi pula GPU-nya juga sekedar RTX 3050 Ti aja kok. Nah, mengenai spesifikasinya sendiri juga sebenarnya belum ada perubahan sih dari G14 yang sebelumnya baru aja rilis juga. Yaitu menggunakan AMD Ryzen 9 5900HS, GPU-nya tadi gue udah sebutin RTX 3050 Ti, RAM-nya 16GB DDR4 3200MHz, NVMe SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Mengenai opsi upgrade-nya untuk SODIMM cuma ada satu slot di laptop ini, satu lagi udah tersolder, jadi maksimum capacity ada di angka 24GB, cuma wajar lah, ini kan laptop mungil ya kan. Kalau SSD ini cuma bisa ganti SSD bawaannya aja, semisal mau upgrade. Tenang, kalau ganti SSD nggak perlu beli OS dan Office-nya lagi kok, karena deteksinya melalui motherboard, tinggal install aja beres. Lalu power adapter entah kenapa dayanya ini cukup besar ya di 180 watt, padahal isinya itu CPU yang HS series dan GPU-nya selevel 3050 Ti aja. Tapi nggak apa-apa juga sih, toh ukurannya ini termasuk kecil juga ya jika dibandingkan dengan dayanya. Lalu kalau ngomongin utilities, pastinya ini masih menggunakan Armoury Crate. Tapi ada yang berbeda tentunya kalau kita menggunakan ROG Zephyrus G14. Karena selain profile power, akan tersedia anime matrix yang kita bisa atur sendiri kalau dirasa logo ROG dan Alan Walker kurang oke. Di G14 juga ada assistant pad gitu ya yang bisa kita atur-atur juga, dan pad ini akan muncul juga di bagian anime matrix kalau kita aktifkan. Jadi kalau laptop idle, padnya akan tidur gitu.
Dan tentu ada gimmick utilities dari launchpad-nya tadi yang awal udah gue jelasin. Oke, kita sekarang langsung aja deh bahas performance dari G14 yang satu ini seperti apa. Sebenarnya kalau bahas performance-nya ya mirip-mirip aja sih seperti ROG Zephyrus G14 yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, gue tetap bahas untuk benchmarknya. Jujur gue salut sih sama ROG ya, karena meskipun ini seri HS yang cuma 35 watt, tapi sebenarnya mereka masih tetap gas boost clock-nya nih gue rasa. Karena ini masih sekencang 5900H atau HX bahkan. Dan bisa fit di laptop semungil ini gitu. Abis itu karena CPU-nya 8 core 16 thread, GPU-nya juga udah bisa akselerasi pakai optics. Jadi kalau misalkan mau main Blender, udah lumayan kok ini. Berdasarkan BMW dan Classroom benchmark, hasilnya sekitar 39 detik dan 2 menit 8 detik per frame-nya. Lalu untuk Adobe Premiere, kalau untuk ngedit video sih udah santai aja lah, nggak perlu khawatir. Sikat aja, pakai kualitas full juga lancar playback-nya. Project ini RAW-nya 4K ya. Abis itu pasang preset standar juga ya, seperti Lumetri. Lalu ekspornya buat ke 4K ini udah cepet juga kok. Lebih cepat dari durasi videonya seenggaknya. Kan buat ke 4K juga. Jadi aman lah kalau misalkan buat editing video. Nah lalu bagaimana untuk performance GPU-nya? Di Trinimax Firestrike ini skor yang gue dapetin sekitar 14 ribuan ya. Skor segini tuh identik juga dengan RTX 2060 Max-Q. Bedanya paling VRAM 3050 Ti itu lebih kecil aja. Nah kalau Trinimax Time Spy 5900-an. Lebih kencang dikit wajar karena 3050 Ti arsitektur baru. Jadi emang lebih optimize kalau misalkan mau pakai DirectX yang baru juga seperti DirectX 12. Oke lalu buat gaming nih. Meskipun laptop ini layarnya tuh udah 2K ya. Tapi untuk pengujian game gua masukin itu semua di resolusi Full HD. Karena ya GPU-nya cuma RTX 3050 Ti aja. Jadi nggak perlu ngotot main di resolusi 2K. Toh ini juga ukurannya 14 inch. Jadi kalau mainin di 1080p gambarnya juga belum kelihatan pecah. Oke, game pertama Death Stranding. Death Stranding ini setting very high, DLSS quality. Rata-ratanya sih gue bisa dapat di 58. Jadi sebenarnya 60 fps tuh udah sampai. Cuma ya nggak selalu stay di 60 lah. Kalau maunya begitu ya paling DLSS-nya aja ganti ke mode performance. Gambarnya masih oke kok di 14 inch seperti ini. Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 5. Kalau game ini langsung sikat ultra aja nggak apa-apa sih. Nggak masalah karena FPS rata-rata udah di atas 60. 1% minimumnya juga udah bagus banget. Jadi ya nggak perlu utak-atik preset lagi lah. Geser aja mentok presetnya udah nikmat. Lalu game selanjutnya kita masuk ke bagian ray tracing. Ini adalah Cyberpunk 2077. Game ini gue cuma bisa pakai preset low kalau emang mau pakai ray tracing ya. Segitupun udah perlu aktifin di LSS di sini. Tapi gue di sini incar paling nggak rata-rata di atas 30 ya, bukan 30 yang mepet-mepet banget gitu sampai terasa stutternya. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Tomb Raider juga di sini gue ngetes buat ray tracing. Kalau emang mau enak gameplaynya sih saran gue buat game ray tracing emang idealnya main di medium sih untuk 3050 Ti. Di sini gue bisa dapetin di atas 60. Kalau tekstur dinaikin dengan ray tracing medium, VRAM-nya masih agak nyiksa, jadi gue pribadi kurang nyaman untuk maininnya. Nah lalu untuk suhunya ini ROG the best lah untuk laptop yang satu ini ya. Suhu ini gue ambil pas lagi main Cyberpunk 2077. Jadi GPU load pun itu RT Core dan Tensor Core-nya aktif. Suhu CPU-nya masih di bawah 80 loh. Awalnya sih 88 tapi abis itu dia adem langsung. GPU-nya juga di bawah 80, sangat bagus untuk laptop semungil ini. Lalu untuk SSD, nah ini SSD-nya udah cukup oke nih menurut gua. Cuma sequential write-nya entah kenapa di gua ini cuma 1,7 GB per second aja nih. Harusnya bisa lebih sih. Tapi nggak apa-apa, random 4K-nya masih kencang kok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan kesimpulan untuk ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition. Ini menarik sih karena untuk harga ini dia cuma beda tipis-tipis aja sama ROG Zephyrus G14 yang biasa, bukan yang versi Alan Walker. Bahkan bisa dibilang harganya identik banget saat pertama kali G14 itu launching. Harganya itu adalah di angka Rp29.999.000. Buat spesifikasi kayak gini, iya gua tahu ini tinggi, tapi masalahnya emang belum ada lagi nih laptop gaming kelas 14 inch ya, yang semungil ini dan setinggi ini speknya. Pilihan yang mungil lagi itu paling cuma ada Flow X13, itu pun 13 inch bahkan lebih kecil lagi. Buat lo yang bisa menghargai desain dan karya kolaborasi sih, gua rasa pantas-pantas aja ya. Toh dengan harga yang mirip, ada bonusan juga berupa gimmick topi, sleeve, launchpad, bahkan kaos kaki tuh. Tapi kalau gue harus kritikan gue buat G14 ya masih sama. Webcam hilang, SD card hilang. Apalagi untuk versi yang satu ini lebih jelas dengan kolaborasi sama Alan Walker. Itu udah makin jelas menandakan bahwa target laptop ini bukan sekedar buat gamer aja.
Segitulah pembahasan gua untuk ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik nih dengan gimmick-gimmick yang diberikan oleh ROG beserta bonus-bonusnya? Ditambah lagi ini adalah memang laptop gaming 14 inch yang bisa dibilang memang belum punya saingan lah di level 14 inch. Karena jarang laptop gaming itu 14 inch, apalagi 13 inch seperti Flow X13. Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.